Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ladenzo, BP 1510842331. Terima kasih kepada penguji dan pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan proposal saya berjudul Manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Dimulai dengan latar belakang. Indonesia dikenal dengan sebutan agraris, dikarenakan sebagian wilayah Indonesia terdiri atas lahan pertanian. Hampir 30% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis dan penting dalam kehidupan. Bagi negara, sektor pertanian merupakan sektor paling mempengaruhi perekonomian negara. 1/5 dari PDB disumbangkan oleh sektor pertanian, yang dapat kita lihat di tabel berikut. Pada tabel tersebut terlihat sektor pertanian menyumbang di nomor 2 setelah industri pengolahan. Pada tahun 2020 di kuartal 1 13,64%, di kuartal 2 16,01%. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Indonesia, sektor pertanian juga menjadi sektor yang menyumbang penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Pada tahun 2020 tumbuh sebesar 29,76%. Pada masa pandemi, masyarakat yang kena PHK atau diberhentikan oleh perusahaan mulai beralih bekerja sebagai petani untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Selain menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, sektor pertanian juga menjadi sektor krusial dalam penggunaan kebutuhan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Permasalahan akan ketersediaan pangan masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Meskipun negara Indonesia dikenal dengan negara agraris, ternyata mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang baik bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan ketahanan pangan di setiap daerah itu: 1. Tantangan pada penyediaan pasokan yang terdiri dari ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah, pertanian masih didominasi oleh tani skala kecil, dampak perubahan iklim global, dan kendala sumber daya alam. Yang kedua, tantangan pada sisi pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, perubahan selera masyarakat, dan kedua, konsumsi pangan. Permasalahan dalam ketahanan pangan adalah peningkatan produksi pangan belum diikuti oleh penanganan kerawanan pangan masyarakat, di mana setiap tahunnya jumlah penduduk yang meningkat dan jumlah produksi pertanian untuk pangan masih tergolong statis atau hanya mengalami kenaikan yang sedikit dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi pangan seperti deret hitung. Dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan sektor pertanian di suatu daerah, maka diukur berdasarkan indeks ketahanan pangan. Penyusunan indeks ketahanan pangan dapat dilihat berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dalam pengukuran indeks ketahanan pangan di daerah, Kota Bukit Tinggi termasuk 10 indeks ketahanan pangan terbaik selama 3 tahun 2018 sampai 2020, baik di peringkat kota maupun di peringkat provinsi. Sehingga pada tanggal 8 Juli tahun 2021, Kota Bukit Tinggi mendapatkan penghargaan dari Badan Ketahanan Pangan sebagai kota dengan ketahanan pangan terbaik pada tahun 2018 sampai 2020. Yang dapat kita berikut tabelnya saya tampilkan, di mana pada tahun 2018 Kota Bukit Tinggi berada pada peringkat 10 dengan skor 83,45%, yang selanjutnya naik menjadi peringkat 4 di tahun 2019 dengan skor 88,02%, dan berikutnya naik ke peringkat nomor 2 di tahun 2020 dengan skor 89,01. Dalam penyelenggaraan penyediaan kebutuhan masyarakat akan pangan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah.
Sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan pangan, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, serta merumuskan alternatif pencapaian ketahanan pangan ideal. Maka, tugas dan wewenang tersebut diarahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam membangun ketahanan pangan sudah melaksanakan perencanaan anggaran terhadap program terkait dengan ketahanan pangan. Pada bagian pengorganisasian, bidang yang bertanggung jawab sudah diberikan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan dibantu oleh Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan, dan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan. Sedangkan yang melakukan pengawasan merupakan Kepala Dinas sebagai pengawas internal dan Inspektorat Kota Bukit Tinggi, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai eksternal, DPRD, dan Bapeda. Berdasarkan fenomena di atas, rumusan masalah yang saya dapat adalah bagaimana manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam membangun ketahanan pangan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan manajemen Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Manfaat penelitian, manfaat praktis, memberikan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi dalam rangka membangun ketahanan pangan. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan administrasi publik, yang khususnya konsentrasi manajemen publik. Berikutnya, studi penelitian relevan. Studi penelitian relevan dari penelitian saya ini terdapat 3. Yang pertama, Henning Febriana pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan deskripsi kualitatif. Yang kedua, Fauzan Fitra pada tahun 2016 yang berjudul Manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP SMA atau SMK di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Yang ketiga, Fitri Ordila pada tahun 2020 yang berjudul Manajemen Pengelolaan Pasar Semi Modern oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Solo yang menggunakan metode deskripsi kualitatif. Selanjutnya, teori. Manajemen adalah sebuah kegiatan dari satu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu pemerintah atau swasta, dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengambilan keputusan ditetapkan sebelumnya. Sehingga dengan adanya manajemen, maka semua aktivitas dalam kelompok organisasi yang dilakukan akan lebih terarah dan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomi. Teori manajemen yang saya gunakan adalah menurut Dalton A. McFarland yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, variabel perencanaan atau planning, memutuskan tujuan berdasarkan lamaran apa yang terjadi pada waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan apa yang terjadi, kecenderungan, perubahan, change, dan masalah-masalah pada waktu yang akan datang tersebut. Yang variabel kedua, pengorganisasian, organizing, mengatur faktor manusia yang diserahkan tugas-tugas dalam pelaksanaan pekerjaan, organizing work staffing, dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab terhadap seorang yang mengaku jabatan. Variabel ketiga adalah pengawasan, controlling, proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Berikut adalah skema pemikirannya. Yang pertama, berasal dari pengelolaan sektor pertanian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Salah satu tantangan yang dihadapi dari sektor pertanian adalah membangun ketahanan dengan meningkatkan ketahanan daerah. Dan kemudian ketahanan pangan di setiap daerah tersebut dinilai dan dijabarkan dalam bentuk indeks ketahanan pangan. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota dengan ketahanan pangan yang baik. Dinas Pertanian Pangan Kota Bukit Tinggi merupakan instansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam membangun ketahanan pangan kota. Ketahanan pangan Kota Bukit Tinggi yang selalu meningkat sehingga peneliti ingin melihat manajemen dinasnya dalam membangun ketahanan pangan. Dalam melihatnya menggunakan fungsi manajemen menurut Dalton M. McFarland yaitu pokok. Yang satu, perencanaan, planning. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, pengawasan, controlling. Definisi konsep. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat dikerjakan apabila satu individu bertindak sendiri. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga sampai ke perseorangan
yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dan jumlah maupun mutu aman, merata, dan terjangkau. Definisi personal. Definisi personal dari Dalton M. McFarlane yang terdiri dari 3 variabel, yaitu perencanaan terdiri dari indikator, tujuan, ramalan, dan jangka waktu. Sedangkan pengorganisasian terdiri dari indikator sumber daya, tugas wewenang, dan tanggung jawab. Sedangkan pada pengawasan terdiri dari indikator kebijaksanaan yang ditentukan, perintah, atau arahan. Metode penelitian. Pendekatan desa penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti kumpulkan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen utama. Unit analisis dan penelitian ini adalah lembaga, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Teknik absen data yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Sekian presentasi proposal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.